Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya dengan ibu guru. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara mengenai profil pelajar Pancasila. Baik, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Bu. Perkenalkan, nama saya Bung Aisyah, guru kelas 1 SDN Wangkuni. Saya mulai menjadi guru tahun 85 sampai dengan sekarang ini, jadi sudah kurang lebihnya 32 tahun. Halamannya udah Sudah mau pensiun, saya tinggal 1 tahun, Mbak. 1 tahun. Baik, Ibu, mungkin untuk menyingkat waktu kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Jadi yang pertama itu, menurut Ibu sendiri itu tentang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Begini, Mbak, jadi setahu pemahaman saya nggih, untuk P5 proyek penguatan pelajar Pancasila itu membina anak didik supaya berkarakter. Nah, di sini karakter yang bagaimana? Nah, di situ di dalam P5 itu sudah terbagi, Mbak. Terbagi 6 dimensi. Nah, di 6 dimensi di sini beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang Esa, kemudian gotong royong, mandiri, berkepribadian global, kemudian ada kreatif, ya ada kreatif, pokoknya 6 dimensi kalau P5 itu, Mbak. Yeah. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, gotong royong, kreatif, mandiri, berkebinekaan global. Kreatif sudah ya tadi. Nah, intinya berpikir kritis. berpikir kritis. Ya, berpikiran kritis. Nah, pada saat saya diberikan penjelasan P5, saya itu sempat berpikir begini, Mbak. Dan pada saat saya mengisi rapot ya, pada saat di kurikulum sebelumnya, itu kurikulum K13, di situ ada yang namanya KI1, KI2. KI1 itu kan beriman juga bertakwa, siswa dapat ada jujur, ada doa, ada begini-begini bisa. Nah, terus kemudian di KI2 itu ada namanya mandiri, ada kreatif, tanggung jawab. Kan di rapot itu sebelah saya sempat tanya, loh, berarti apakah di dalam kurikulum 13 itu di sana ada KI1 dan KI2, kemudian di sini ada proyek namanya P5 itu tadi, bolehkah itu sama? Ternyata tidak boleh. Tidak boleh. Jadi pemahamannya sebetulnya sih ya harus ada karakter. Ya hampir sama. Hampir sama sebenarnya. Jadi cuma anak itu lebih ke arah berkarakter itu ditanamkan. Jadi lebih fokus ke karakternya siswa. Kalau untuk P5. Jadi langsung ke praktek sehari-hari. Gitu loh, Mbak. Tadi kan kayak buat P5 kan ada yang namanya kayak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sama berakhlak mulia gitu nih. Nah, bagaimanakah mungkin itu bisa jelaskan tentang berakhlak mulia itu gimana penerapannya di SD ini gitu? Ya, kalau ini di SD kita untuk setiap hari 1 minggu sekali beriman dan bertakwa, kita akan mengajari anak untuk sholat duha. Sholat duha. Yang khusus untuk hari Kamis. Hari Kamis. Oh, hari ini. Kalau yang beriman, kemudian nanti istirahat kedua itu anak-anak diajak untuk sholat. Kalau nggak sholat berjamaah, pas punya repot, nggak bisa membimbing, nggak bisa mengamati atau bagaimana, ya tetap anaknya suruh sholat dulu sendiri. Tapi tetap kita amati, maksudnya tetap kita awasi, pantau. Ya betul, kita pantau. Cuma ya kadang-kadang saya pas ada koreksi belum selesai, udah coba sholat sendiri. Tadi sholatnya berapa? 40 ya. Aku kalau pas kita ini, Mbak,
diusahakan bisa mengikuti, saya imami sendiri. Nanti setelah itu kadang anaknya ini yang menentukan sendiri yang gimana. Oh, Anak-anak azan belajar itu gitu per kelas, ya, Mbak. langsung. Oh, per kelas. Kelas 1 kira-kira 15 menit kita istirahat, dilanjutkan dengan sas. Kalau area Surabaya ada yang bermain yang tradisional itu. Seperti apa gitu permainan tradisional? Karena memang kita kan di SAS itu di sekolah Surabaya itu kan harus menanamkan karakter itu tadi juga ya dari rumah itu. Jadi anak-anak itu kan ada apa namanya dangkon, Tradisional. dangkon, kemudian monopoli, main karet. Ini saya kebetulan ada alat itu semua, Mbak. Jadi udah ada fasilitas gitu. Betul. Biasanya dulu saya gambarkan di situ kalau mas musim hujan kan nggak bisa bermain di luar. Sunda Manda itu loh, kalau sini apa ya namanya? Kalau aku sih bilangnya Sunda Manda. Main enggak? Nah, itu. Oh, enggak ini. So, untuk selanjutnya mungkin bagaimana sekolah mengintegrasikan nilai berakhlak mulia pada siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Jadi dalam konsep PPKN gitu. Oke, untuk PPKN itu kan kita gini Mbak, dalam pembuatan RPP gitu. Oke. Nah, di dalam RPP rencana pembelajaran itu kan di situ ada tujuan Mbak. Nah, dari satu persatu kita ngadakan pengamatan dengan rubrik semacam rubrik pada akhir pembelajaran kita berikan misalnya materi itu sangkut pautnya dengan apa Mbak, misalnya di sini kebetulan kelas 1 itu kan fase A ya Mbak, fase A itu kan simbol-simbol Pancasila. Oh, masih Nah, dasar-dasar. iya, simbol Pancasila nomor 1 bintang kan gitu ya, terus di sini pengamalannya kan otomatis kan berdoa ya Mbak ya. Iya, Nah berdoa. itu anaknya bisa berdoa apa enggak, mengintegrasikan kan seperti itu Iya. Mbak. Diintegrasikan dengan temanya di situ. Jadi untuk pendidikan Pancasila saya kan di semester 1 itu pengenalan simbol-simbol Pancasila dan pengamalannya kan. Nah untuk nomor 1 kan ketuhanan yang Maha Esa, hubungannya dengan perilaku sehari-hari. Doa. Nah, saya berikan anak ini apa enggak di agama mungkin, kalau di saya ya kalau pada saat masuk ya tertib apa enggak berdoanya, saya membuat itu pengamatan. Terus buat yang itu pengamalan sila-sila selanjutnya mungkin bisa sih. Tadi ketuhanan yang Maha Esa, terus yang kemanusiaan Kalau itu. kemanusiaan kan tolong menolong pas ada anak temannya jatuh ya dengan semangat sampai ketiga dia mau bersatu dengan temannya, apa ya nakal apa tidak, mau gotong royong apa tidak, usulan keempatnya. Ada nggak ya Bu? Jadi kayak di kelas itu ada anak yang kayak nggak mau bersatu sama teman, ada apa semua kayak wes welcome? Ya itu Tetap satu ada. dua Satu dua tetap ada. tetap kenakalan mesti ada Mbak. Namanya siswa SD. Lo kadang ternyata lucu loh Mbak, anak SD itu anak kecil-kecil itu gunanya seperti ayam Mbak. Ayam. Seperti hewan. Jadi ya kalau kita coba dengan ya pas enggak dulu pas dengan di sekitar dengan ayam itu kan bermain sama-sama ya, koper bareng pasti satu dua ada yang kok akhirnya tukeran temen. Ya seperti anak-anak kaitan itu ya bermain Mbak, tapi nanti harus gabung sampai jadi berkelahi temen gitu. Pernah seperti itu. Iya. Terus itu solusinya Ya terus ya gurunya kan sekali Turun itu kan tangan. saya sering soalnya namanya kelas 1 tetap harus Iya. pengawasan Mbak. Saya tuh jadi naik pas istirahat ya bareng, makan ya kalau bisa bareng gitu Mbak. Jadi lucu, anak-anak itu lucu, kaitannya main guyon-guyon akhirnya jadi teman. Lempar aja ya gitu kok Mbak, maunya ngelempar apa kena, tapi kadang ada satu dua ya memang sengaja ada. Iya Mbak, seperti itu. Ya. Iya itu untuk yang sila-sila Iya. sama dengan profil, kadang-kadang
terlepas dari itu ya kita harus mengadakan pengamatan. Dengan pengamatan dulu kalau P5 itu misalnya ya mesti harus pengamatan, diajarkan, praktekkan gitu. Itu apakah ada kayak kesulitan gitu nggak Ibu kalau ngawasin, kan siswa kan nggak cuma satu Oh iya dua Mbak. ya. Iya ya pasti Mbak, kadang-kadang itu kalau susah itu problem yang ada di sekolah ya. Oh iya. Iya, kita jelabrak asalnya kan Iya, gitu. orang tuanya Iya, kayak padahal gitu. nggak tahu harusnya bagaimana. Makanya kalau saya tekankan gitu, kalau bisa kita tekankan apa yang terjadi di sekolah jangan langsung dibawa ke rumah. Tapi yang namanya anak kecil dia takut sama orang tuanya yang di sekolah, guru pak gurunya, ya laporannya ke sana itu. Nah, sudah seperti itu susah loh. Kayak Tapi ya nggak sampai sih kenakalan itu sampai berdarah-darah, sampai tukaran, sampai apa masih bisa diatasi. Kebetulan pinggiran kenakalannya itu wajar gitu. Wajar. selanjutnya strategi yang digunakan agar pembelajaran Pancasila lebih menarik dan relevan pada siswa. Dengan berbagai itu Mbak metode. Iya, metodenya mungkin bisa dijelaskan. Iya, seperti contohnya saya membuat monopoli. Oke, ada kok saya pembelajaran saya monopoli Mbak. Nah, ini dengan monopoli. Gimana ya? Ini saya. Jadi hanya metode Mbak. Nah, kita buat monopoli berdiferensiasi kalau sekarang Mbak harusnya. Jadi di kurikulum merdeka kalau kita mengajar itu dengan metode berdiferensiasi. Berbagai cara. Pertama Mbak, yang saya terima loh, yang saya terima. Ayo, ada namanya diagnostik, tes diagnostik, tes awal, tes diagnostik itu begini Mbak. Jadi anak-anak itu kita amati, kemudian coba duduk nak, duduk. Tadi kan sudah diberitahu dulu. Nah, dari sekian anak kita amati dengan anak yang suka cerita berapa orang, anak yang sukanya mendengarkan sendiri, kemudian anak yang suka dengan gambar Ya. begitu Mbak. Jadi dengan audio sendiri begitu. Jadi pada saat kita nanti penjelasan ya kita seperti orang berjualan, anak yang suka begini ya kita beli seperti itu. Kita belilah apa bahasa Inggrisnya. Kita layani seperti itu Mbak. Jadi di dalam pembelajaran kita jadi nanti jadi sekali-sekali 3 bulan sekali kita mengamalkan. Oh anak ini sukanya seperti ini. Anaknya itu kalau belajar sukanya dengan media, dengan audio. Yang audio, yang pakai laptop, ini ya. Yang suka nyanyian ya dengan nyanyian. Itu saya memang yang diberikan seperti itu pembekalannya saya. Oke, ada kok. Kalau menurut Ibu sendiri sejauh mana siswa itu bisa mengerti atau memahami tentang konsep pelajar Pancasila kalau selama ini ya sejauh mana gitu dari siswa? Iya. Apakah mereka udah kayak paham tentang ya, dalam konteks lebih ke Pancasila? Kalau dari pengetahuan kan kita bisa memberikan soal ya Pak ya. Soal, nah nanti dari soal itu kalau kiranya bisa menjawab, kalau Pancasila nih dari sekian anak paling 2-3 anak sing tidak hafal. Ya, kalau untuk penerapannya Mbak yang susah, gitu. Yang penerapannya, yang namanya anak masih suka begini, gotong royongnya, tapi ada yang 1-2 sudah bisa berbagi misalnya, sudah mengamalkan sila kedua. Ya, katakan 60% 70% yang sudah Mungkin mereka
takut yang di atas, takut dengan temannya, Iya. takut dengan atasannya. Takut Ya sama itu yang temennya. dikejar ya, Mbak. Terus nanti baru apa sudah dilapori. Kalau dari ini sendiri, dari apa cara penyampaian mungkin, apakah ada kayak tantangan ataupun hambatan gitu? Kok ini ya? Dalam mengajarkan konsep Pancasila itu ke anak atau ke siswa itu ada kayak tantangannya sendiri, kesusahannya. Kan ya, apa ya? Anak kecil itu kan pasti kalau diajarin kan kadang ya ada yang nyambung, kadang ada yang enggak gitu. Iya Mbak, sama dengan pelajaran kita dengan Pancasila. Jadi kalau anak yang sudah bisa membaca, kalau kita kelas 1 ya Mbak ya, lebih mudah untuk mendalami, untuk memahami, kemudian untuk perilakunya. Kalau anak itu ngerti, sudah paham, ya sudah terwujud Mbak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau anaknya itu kurang, ya tentu kurang di situ, kurang baik pengamalannya, baik menjawab dalam pengetahuannya, seperti itu Mbak. Nah itu yang harus kita bentuk di situ. Nah sebagai guru harus menekankan dari itu. Jadi kadang-kadang tugas kita yang kita berikan Mbak, satu anak Jadi selanjutnya itu kan dalam pembelajaran ini kan tidak hanya kelas 1 gitu ya yang menerapkan konsep belajar Pancasila, ada kelas yang lain. Nah di situ adakah kerjasama antara guru kelas dengan guru kelas lain? Kolaborasi ya, kolaborasinya itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Kalau kita kolaborasi, apa yang bisa dibuat? Katakan ya. Nanti pada saat kita bertemu satu minggu satu kali, bahkan 2 minggu satu kali, jadi teman-teman KKB, tapi KKB yang sifatnya kecamatan, punya KKB kelompok kerja kita itu. Jadi pada saat hari terakhir kita kumpul apa yang itu baik kita bahas. Terus kemudian Jumat itu kita mengadakan ini Mbak, kegiatan ada sabar, kemudian ada apa ya namanya lupa, yang sudah lama tidak dilakukan, Jumat nikah, lalu sampai sarapan kemudian ada senam ada kerja ada namanya kalau sudah lupa maaf ya Mbak. Iya, apa? Disingkat sendiri-sendiri ada sabar, ada apa. Jadi pokoknya kegiatannya kalau sabar itu berarti makan bareng. Anak-anak amatannya kan satu tarik apa enggak, mau duduk apa enggak. Kalau senang, pas senang juga senang bareng, pas kerja bakti. Kan ya semua Bersama-sama itu ya hubungannya kayak gotong royong berjuang. yang Jumat gitu. Tadi kan udah disebutkan tentang hambatan-hambatannya yang mungkin. Nah, menurut Ibu sendiri faktor apa sih pendukung untuk terlaksananya konsep program belajar Pancasila ini lebih efektif atau lebih relevan? Faktor pendukungnya agar lebih ya Mbak ya. Ya dari guru sendiri Mbak, pembimbingan sama kalau toh itu sudah mentok anaknya tetap masih ya namanya kita sebenarnya masalah anak kok kadang males belajar itu juga namanya males ya. Terus kadang perilaku anak itu didorong dari rumah Mbak, seperti saat berbagi makan kita punya tujuan berbagi ya, atau makan bareng sudah ditekankan dari sekolah besok anak-anak karena ya nggak tahu yang dari rumah itu sibuk atau apa anaknya nggak tahu. Jadi justru dari orang tua sendiri Mbak faktor faktor yang itu menghambat. Nah kalau sudah seperti itu contoh lagi kita menanamkan disiplin tapi dari orang tua iya kan bisa kita penampilan nggak rapi. bahkan anak saya yang ini belum punya
Nah kalau kita menekankan ini yang depan, ini yang sebelah. Kalau hari Rabu kita kebetulan kan bajunya nggak Oh ya. Nah itu kalau sebetulnya sih pakai kaos yang kirahan penggunaan kirahan biayanya menaikkan kirahan itu saja sudah harusnya bisa, tapi sampai sekarang satu tunggu pakai baju tak wajar mas, itu yang kadang-kadang pakai kaos olahraga. Jadi memang kalau kelas kecil mbak itu perhatian gitu. Jadi orang tuanya itu berperan mbak gitu. Nah nanti langkah kita setelah kita ngambil tindakan di sekolah kok nggak bisa, ya terpaksa kita sentil orang tua. Anak-anak juga karena ingin dulu mbak. Ya sebenarnya Iya. rasa percaya dirinya mungkin tambah rendah. Iya, itu dari hal yang seperti sifatnya nggak mesti Iya, akal. ya tetap kita juga kerjasamanya sama wali murid. Iya, tepat. Jadi kayak faktor pendukungnya mungkin dari kolaborasi nggak hanya dari guru, sekolah, tapi peran orang tua itu. Kita di sini ada ini coba. Setiap kelas itu ada koordinator kelas namanya. Koordinator. Oh, dari wali murid Iya. ada. Jadi kalau misalnya kita butuh apa, kita sampaikan apa, seperti ini ya Mbak, menghias kelas. Kita dapat dari wali murid. Kita libatkan dari wali murid. Kalau dari anaknya sendiri ya Iya, susah. iya. Kalau dari hasil karya anak, itu kan mesti ada yang pembimbingan kita tempelkan nanti di pajangan. Kebetulan kemarin karena kita ada rapat bersih-bersih itu belum dipajang lagi Mbak. Ini dari wali murid, kemudian terus di sekolah sendiri ada semacam apa ya Mbak, kelompok dari wali murid ini namanya Srikan. Oh, Sri Kandi. Komunitas. Iya, komunitas wali murid itu yang untuk perwakilan dari koordinator kelas itu kemudian diambil, kemudian ada Srikan. Jadi ya wali murid terlibat, komite terlibat. Jadi kayak ya kerjasama gitu ya, buat sama-sama memajukan sekolah. Mungkin itu saran dari ibu buat kedepannya itu gimana buat sekolah ini tentang ya itu profil pelajar Pancasila kaitan dengan PKN. Saran kedepannya gitu. Jadi sifatnya kan kita mengamalkan ya Mbak. Oke. Nah, maksudnya itu untuk P5 itu kita melaksanakan kurikulum merdeka. Iya. Dari kurikulum merdeka, kalau tetap jalan kurikulum merdeka, ya lebih ditingkatkan. Kalau enggak kurikulum merdeka, ya biar tetap itu tadi, karena di dalam sebetulnya mah nggak seberapa sih susah, karena di kurikulum belajar Pancasila anak-anak belajar usaha. Ya, juga Itu anak-anak memang dari kelas 6 ya, misalnya kelas 6 dari sekian kecil ini kita sudah dilatih berani Mbak. Dimensi tadi kan ada mandiri, ya ada kreatif. Nah di P5 ini di dalam nanti kita pesta dalam pelaksanaan kita ngambil satu tema Mbak. Misalnya tema wirausaha dengan dimensi apa? Dimensi gotong royong. Jadi anak-anak di dalam gotong royong dengan langkah-langkah satu semester. Minggu pertama anak-anak dilatih, anak-anak dilatih apa, anak-anak bagaimana, itu sudah terstruktur sampai dengan nanti terakhir namanya proyek panggung. Ya, namanya proyek panggung Mbak. Jadi perayaan gitu, pesta P5 gitu ya Bu? sudah 2 kali Mbak. 2 kali. Anak-anak berjualan apa gimana? Ya kalau karena wirausaha itu kemarin kelas saya, karena kelas saya itu saya pengalaman desain di sini.
Jadi pada saat itu anak-anak itu penanamannya kan kita latih pada saat penanaman, mulai dari penyediaan pot, penghias potnya, bisa gotong royong apa enggak, penanamnya gotong royong apa enggak, karena gimana terus kreatifnya bagus. Nah, sampai dengan penjualan tanah. Jual berarti. Iya, karena wirausaha itu tadi Mbak. Tujuannya kemana pada saat perayaan kita undang lagi. Oh, jadi dari kita untuk kita oleh kita. Yang value, tapi kalau bisa sebetulnya dijajakan di luar nggak apa-apa, kita kampung sini. Iya, jadi kayak kemajuannya di apa ya? Jadi nggak cuma yang hasil dari masyarakat atau anggota sekolah nih. Jadi masyarakat sekolah itu bisa menikmati atau tahu hasil karya dari SD ini. Untuk P5 ini kita tentukan dulu Mbak, apa proyek kita, apa tujuan kita, apa dimensi kita. Kita itu tadi langkah-langkah gotong royong ya harus kita tanamkan ke anak gotong royong. Kalau kita ambil mandiri ya jangan kita supaya dalam satu tema itu biasanya ya 2 atau 3 dimensi dari yang Berarti kayak kita ngambil mandiri, gotong royong, mandiri, kreatif, sama gotong royong apa dia begitu ya. berarti tidak semua langsung. Oh tidak bisa Mbak. Oh, harus ada Harus dua dua satu. Itu untuk kelas rendah atau ya kelas untuk semua kelas? fase Mbak. Kan ada fase A, kelas 1 sama kelas 2. Kalau fase A itu berapa profil yang Semua kan ada profil. ya ada 6. Ya, Fase A 2, fase enggak, ya untuk fase A itu 6 dimensi. 6 dimensi. Cuma pada saat kita mengadakan proyek tujuan gitu Mbak. ya. Di situ anak-anak saya ajari untuk Mempresentasikan. Oh, udah pada kayak perayaan gitu. oh ya, Kebetulan anaknya ya aktif. kelas begini mengatakan lebih mudah. Iya, Kiranya masih ya masih. jadi pidatonya saya berikan. Anak saya menghafalkan begitu Mbak. Sekarang kita sudah ya. Anaknya udah naik kelas. Kelompok. Kebetulan kemarin ada 4 kelompok berarti 4 laki yang presentasi. Cuma ya karena saya nggak mungkin mengajarkan judul 4 pidato kata-katanya ya 1 pidato. Jadi saya itu 1 Sama. Dari segi teknologi mungkin ada Oh iya Mbak, kita memang sekarang untuk kita kan di dalam teman itu kan mengikuti zaman gitu. ya. Zamannya sekarang sudah zaman digital. Iya. Nah, ya itu harus sudah Mbak. Jadi di sini sudah Kalau untuk kelas 1 ditanya saya seperti pengenalan, kami membuat kalimat, dan tulis apa, itu pakai gadget ketikan HP, di HP. kan ada itu tugasnya tapi ya tetap pembimbingan. Iya. Tetap kolaborasi antara guru dan orang tua. Saya juga ada tugas maksudnya mencuci tangan. Oh, cara mencuci tangan di video. Baik Ibu, mungkin sekali lagi adakah yang terakhir saran buat sekolah lain buat profil pelajar Pancasila? Ya mudah-mudahan juga pelaksanaan ya integrasi terus untuk sekolah lain itu kita saling bertemu Kayak curhat curhat. Kurangnya salah kita. pengalaman itu dibawa pada saat kami sekali Mbak, bicara Baik. Mungkin itu ya, Bu.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.